ternyata bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Masih ingat sama gadis asal Cirebon yang bernama Vina? Korban pembunuhan berencana oleh geng motor yang terjadi di tahun 2016 lalu. Udah 8 tahun berlalu, kini cerita tentang kematian Vina kembali viral di media sosial. Karena baru-baru ini kisahnya telah difilmkan dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Film ini menuai banyak pro dan kontra di masyarakat. Bahkan banyak dari warganet yang memboikot film ini. Di sini aku bakal bahas tentang kasusnya Vina dan juga alasan kenapa film yang mengisahkan Vina ini menjadi kontroversi di masyarakat. So, it's your boy Sakti and this is Dark Wave. Aku turut berduka atas tragedi yang menimpa Vina dan kekasihnya yang bernama Eki. Meskipun tragedi ini udah lama terjadi, tapi jujur tragedi ini masih menyayat hati. Semoga almarhum dan almarhumah bisa tenang di sisinya. Sebelum masuk ke kasusnya, aku mau kenalin lebih dalam siapa itu Vina dan Eki. Vina Dewi Arsita lahir pada 16 Januari tahun 2000 di Cirebon, Jawa Barat. Vina merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Semasa hidupnya, Vina tinggal dengan ibunya yang bernama Sukaesih dan ayahnya yang bernama Wasnadi, serta seorang kakak perempuan yang bernama Maliana. 8 tahun silam, Vina menjalin kasih dengan seorang remaja laki-laki yang bernama Eki. Mereka masih sama-sama berusia 16 tahun saat itu. Eki memiliki nama asli Muhammad Rizky Rudian. Tidak banyak yang bisa diketahui dari sosok Eki. Namun, menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas SIK, kekasih Vina itu merupakan anak dari salah satu anggota kepolisian. Lalu, kenapa Vina dan Eki bisa menjadi korban pembunuhan berencana? 27 Agustus 2016 lalu, Vina dan kekasihnya Eki keluar rumah malam-malam. Waktu di jalan nih, entah mau kemana, Vina dan Eki ngelewatin warung Ibu Nining. Tepatnya di Jalan Perjuangan, RT 2, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di warung itu ada sekelompok geng motor yang lagi mabuk-mabukan. For your information, salah satu orang di kelompok geng motor ini ada yang namanya Andi. Andi ini emang lagi punya masalah sama salah satu geng motor lain di Cirebon. Dan Andi meminta tolong ke gengnya yang ada di warung itu untuk menghajar geng motor yang bermasalah sama Andi. Kebetulan banget nih, saat itu Eki ini lagi pakai jaket yang berlogo salah satu geng motor di Cirebon yang menjadi inceran Andi. Pas Eki sama Vina ini lewat, si geng motor ini langsung ngeh nih ada Eki yang pakai jaket tersebut ngelewatin mereka. Refleks, si geng motor yang berjumlah 11 orang ini ngejar-ngejar Vina dan Eki dong. Pokoknya kejar-kejaran ini berlangsung selama 30 menit, yang dimana akhirnya Vina dan Eki dihadang oleh geng motor itu. Kemudian mereka menimpuk kepala Vina dan Eki menggunakan batu. Gak sampai di situ, mereka juga menganiaya Eki dan Vina. Ada yang pakai tangan kosong, ada juga yang pakai bambu. Dan parahnya, detik itu juga Eki kehilangan nyawanya karena tubuhnya dihunus menggunakan samurai. Stres sih. Perkara pakai jaket geng motor aja taruhannya sampai nyawa loh. Beneran gak habis pikir sama para pelaku bisa-bisanya ngelakuin hal keji kayak gini. Lebih stres dan gilanya lagi, mereka ini tahu kan kalau Eki meninggal di tempat. Mereka masih belum puas loh sama hal itu. Mereka melakukan hal yang lebih keji terhadap Vina di sebelah jasad Eki. Vina dipukul sampai pingsan. Dan saat pingsan, Vina dilecehkan oleh 11 orang geng motor tersebut secara bergilir. Mata Vina ditutup kan awalnya, sampai akhirnya Vina sadarkan diri dan membuka penutup matanya. Karena si geng motor panik, Vina ngelihat muka-muka mereka. 11 orang geng motor ini akhirnya menghabisi nyawa Vina juga karena mereka ketakutan kalau Vina bakal ngelaporin ini ke polisi.
Wow, speechless sih. Bisa ya kepikiran buat ngabisin nyawa orang, buat nyembunyiin kelakuan mereka yang kayak gitu. Setelah mereka menghabisi nyawa Vina dan Eki, mereka membawanya ke jalan layang dengan dikondisikan seolah merupakan korban kecelakaan. Dengan wajah tanpa dosa, salah satu pelaku ini mendatangi rumah Vina untuk memberi kabar ke keluarganya kalau Vina mengalami kecelakaan. Saat itu yang ada di rumahnya Vina cuma kakaknya dan kakeknya. Dengan polosnya, salah satu pelaku ini bilang, Mbak, ini Vina kecelakaan. Sekarang posisinya sudah dibawa ke rumah sakit. Sontak, kakek dan kakaknya kaget dong. Akhirnya kakaknya menghubungi ayahnya untuk menjenguk Vina di rumah sakit. Kakek dan ayahnya Vina datang ke rumah sakit dengan kondisi udah banyak banget polisi di situ. Saat itu pihak kepolisian juga membenarkan bahwasannya Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ya, mungkin polisi nggak expect mereka dibunuh karena skenario yang dibikin oleh geng motor itu tadi kan. Dan ngelihat kondisi Vina serta Eki yang parah juga, mungkin polisi percaya-percaya aja kalau mereka kecelakaan. Nah, tapi kecurigaan muncul nih dari keluarganya Vina. Katanya kan Vina ini kecelakaan, tapi kok motornya baik-baik aja. Spionnya masih utuh, nggak ada yang patah. Motornya juga nggak ada yang lecet sedikit pun. Yang lebih mencurigakan lagi, HP Vina ini kondisinya ya baik-baik aja. Ya, karena secara logika, kalau kita kecelakaan, apapun yang dibawa sama kita pasti ada bekasnya lah. Entah itu lecet, atau remuk, atau hal-hal lain lah. Cuman karena nggak ada bukti apapun dan keluarga juga nggak expect apapun, kasus ini akhirnya ditutup sebagai kasus kecelakaan. Singkat cerita, 6 hari berlalu setelah kematian Vina. Tiba-tiba keluarga Vina ditelepon nih sama sahabatnya Vina. Dan ia meminta mereka untuk datang ke rumahnya. Menurut kesaksian ayahnya, saat bertemu, sahabatnya Vina tiba-tiba kerasukan arwah Vina dan menceritakan kronologi kejadian yang menyiksa tersebut. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan dari tadi dia Egi kan? Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Eki di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Eki. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya deh, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini jasadnya enggak kan Mbak. Iya mbak percaya deh, percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Haji juga lagi dicariin deh. Jadi tahu Tuh mau Haji kan? nikah sama Eki tuh Iya, Mbak. tahu. Vina tuh udah mau serius sama Eki Mbak. Selain disiksa secara sadis, Vina juga mengaku dirinya diperkaos setelah tangannya dipukul menggunakan balok. Ironisnya, pelaku juga meminta rekan-rekannya untuk melakukan hal keji yang sama. Dalam hal ini, ayahnya Vina menyebut
arwah Vina mengaku dirinya mengenal salah satu pelaku dan sering berpapasan saat bermain dengan teman-temannya. Selain itu, ayahnya Vina saat itu mengaku tidak mengetahui secara pasti motif pembunuhan Vina karena cinta segitiga. Namun semasa hidupnya, ia melihat sang anak sebagai sosok yang pendiam dan memang banyak yang suka. Selain mengungkap soal kronologi kejadian melalui sahabatnya, Vina juga meminta agar pelaku dihukum berat sebelum kemudian akhirnya pergi. Rekaman suara tangisan Vina tersebut sempat viral dan menggegerkan publik pada masanya. Karena kejadian inilah kasus Vina dilaporkan sebagai kasus pembunuhan dan pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini mulai menemui titik terang setelah sahabat Vina melaporkan kejadian tersebut sebagai peristiwa pembunuhan. Setelah dilakukan pengembangan, polisi akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan 8 orang dari total 11 pelaku pada Rabu 31 Agustus 2016. Saat itu 7 pelaku yang terdiri dari J yang berusia 23 tahun, S yang berusia 19, ES yang berusia 23 tahun, HS yang berusia 23 tahun, ER yang berusia 27 tahun, S yang berusia 20, dan A yang berusia 23 tahun diduga melakukan pemukulan terhadap korban dan melakukan pemerkosaan. Serta satu orang pelaku yang berinisial A berusia 15 tahun melakukan pemukulan. Setelah ditangkap oleh kepolisian, 7 orang pelaku menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Kala itu, Majelis Hakim Soeharno menyatakan para terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 UU nomor 35 tahun 2014 tentang persetubuhan anak. Sementara satu pelaku lain yang masih berusia di bawah umur menjalani sidang terpisah dan divonis hukuman 8 tahun penjara. Hingga saat ini 3 pelaku lainnya masih belum ditemukan. Karena dikabarkan bahwasannya 3 pelaku ini telah pindah keluar kota dan mengganti identitasnya serta hidup dengan nyaman. Aduh, gak habis pikir deh sama orang kayak gini. Kayaknya setan aja minder nih sama kelakuan mereka. Next, karena 3 orang pelaku ini belum ketemu, akhirnya sejak 2016 sampai saat ini kasus Vina belum diusut tuntas. Sampai akhirnya ada salah satu perusahaan perfilman yang pengen bikin film tentang kisahnya Vina dengan tujuan untuk menemukan 3 pelaku tersebut. Hal ini juga disetujui oleh keluarganya sendiri. Namun, film ini menuai banyak pro dan kontra. Film Vina Sebelum 7 Hari yang tayang di bioskop sejak 8 Mei memunculkan berbagai pro dan kontra di kalangan warganet. Film ini mengangkat kisah tragis seorang gadis bernama Vina yang viral pada tahun 2016. Di satu sisi, film ini telah berhasil menarik jutaan penonton hingga saat ini. Banyak yang mendukung penayangan film ini. Selain telah mendapatkan izin dari keluarga korban, film ini juga menguak 3 pelaku yang tak kunjung dihukum. Di sisi lain, ada juga sebagian masyarakat yang merasa film ini hanya membuka luka atau trauma, serta tidak menghormati Vina yang sudah tiada. Bahkan, muncul gerakan melakukan pemboikotan film ini. Gak sedikit warganet juga yang komplain kalau film ini sebaiknya dijadikan film dokumenter, bukan film horor. Karena kalau dijadikan film horor kayak gini, kesannya pihak perusahaan perfilman ini benar-benar nyari cuan juga. Selain itu, warganet marah gara-gara pihak perusahaan perfilman ini membagikan update jumlah penonton setiap harinya di media sosial dengan kata-kata seperti sekian orang turut berdoa untuk menuntaskan keadilan Vina. Dan inilah respon-respon warganet yang kontra sama film ini. Tapi di balik geramnya warganet terhadap film ini, warganet akhirnya berhasil mengungkap 3 pelaku yang kabur tersebut. Yang dimana akhirnya pihak kepolisian juga merespon positif dan secara resmi sebarkan DPO pelaku kasus Vina Cirebon. Jadi menurut kalian gimana nih? Sebenarnya film ini tuh layak tayang atau layak diboikot? Coba komen di bawah.
Tapi terlepas dari semua pro dan kontra, kita doakan semoga aja dari film ini dan pencarian polisi ini membuahkan hasil, serta 3 orang pelaku dapat segera ditemukan, sehingga Vina mendapatkan keadilan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Keep trying, life must go on. See you.